Seperti yang bisa lo lihat di sini ya teman-teman tuh. Dia bisa merespon dengan sangat baik dan ini bisa lo lihat di sana untuk FPS-nya mungkin agak sedikit kecil ya, tapi gue liatin di sana dia ada di 59,0 FPS, dia bisa naik sampai dengan 60 FPS yang artinya handphone ini kuat kalau misalkan mau lo jadiin emulator PSP. Masih barengan sama gue Dimas, lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, di video kali ini gue pengen ngetes main game di handphone ini. Tapi bukan sekedar ngetes main game, karena ya gue bakal ngetes game konsol di handphone ini, Infinix Note 40 ya. Game konsolnya itu kayak ada PSP dan juga ada PS2. Kira-kira handphone ini kuat nggak ya buat main game PSP? Dan ya udah, nggak usah pakai lama, langsung kita gas aja main gamenya. Oke teman-teman, sebelum gue main game di handphone ini ya, di Infinix Note 40 ada beberapa hal yang mau gue sampaikan sama lo. Di antaranya adalah setiap game yang gue mainin di handphone ini yang menggunakan jaringan internet, gue pakai wifi yang ada di rumah. Sebenarnya gue pengen banget pakai jaringan seluler yang ada di handphone ini, tapi sayangnya kalau misalkan gue cuma pakai jaringan internet seluler aja, dia untuk fitur dari Takostat dan juga Shinjuku yang berfungsi untuk merekam performa game dari handphone ini, dia tidak bisa jalan karena dia butuh yang namanya wireless debugging. Jadi mau nggak mau ini untuk wifi-nya gue nyalain dan gue aktifin. Jadi setiap game yang membutuhkan jaringan internet di handphone ini bakal gue mainin pakai jaringan wifi yang ada di rumah. Terus kemudian untuk kecerahan layarnya di sini, kecerahan otomatisnya itu tidak gue nyalain ya teman-teman, tapi gue pakai yang manual aja, dan ini gue setting untuk kecerahan layarnya ada di sekitaran 80%, begitupun juga untuk volumenya gue set di 80% aja. Kemudian gue mainnya ada di dalam rumah, gue sudah siapkan stopwatch di sana, dan juga gue mainnya di dalam ruangan yang ber-AC dengan kondisi ruangan itu ada suhunya ada di 26,6 derajat Celcius dengan kelembapan ada di 59% ya teman-teman. Dan gue juga sudah menyiapkan apa ini namanya, termometer ya untuk ngecek suhu dari handphonenya ya. Ini handphonenya belum gue nyalain untuk main game, dia suhunya ada di sekitaran 28,7 derajat. Dan ya udah, nggak usah pakai lama, langsung kita gas main game yang pertama aja, yaitu adalah FC Mobile ya teman-teman. Karena memang banyak banget yang nanyain gimana performanya kalau misalkan dipakai buat main FC Mobile ini ya. Dan gue nggak bener-bener bakal full ngerekamin kondisi selama permainan seperti apa, karena ini kemungkinan besarnya akan lama. Jadi gue bakal potong-potong dan gue bakal informasiin highlight-highlightnya aja supaya videonya tidak terlalu panjang dan lo masih nyaman dalam menyaksikan video ini. Oke? Ya, seperti yang bisa lo lihat di sini, game pertama yang gue mainin di handphone ini adalah FC Mobile ya, atau main bola ya teman-teman. Sebenarnya jujur li gitu ya, jujur li, gue adalah orang yang nggak terlalu suka main bola teman-teman. Tapi ya sudah, kita cobain aja main game di sini. Gue belum tahu nanti bakal main seberapa lama, kita lihat aja nanti stopwatchnya dia menunjukkan waktu berapa lama saat gue main game ini. Sebenarnya sih pengennya itu adalah setiap game itu kurang lebih ada di 30 menit ya, dan kita bisa tahu gimana nanti kondisi suhunya dan juga performanya seperti apa ya. Kalau di sini sih pada saat di menu seperti ini ya teman-teman ya, dia ini ada di 30 fps dan ternyata dia mengunduh sumber daya ya. Kita tungguin aja. Oh iya teman-teman, kemarin itu ada yang nanya juga kalau main FC Mobile itu dia kepotong nggak di sebelah sini, karena kemarin yang pas di Infinix Zero 30 kalau nggak salah dia kepotong di sebelah sini, jadi dia nggak full satu layar ya. Tapi ternyata di Infinix Note 40 ini dia tidak terpotong ya, jadinya bisa main satu layar full tanpa adanya keganggu bar hitam di bagian sebelah kiri handphonenya teman-teman. Oke, sudah masuk yang pertama. Dan ini gue nggak tahu kenapa dia mentoknya ada di 30 fps aja terus-terusan. Gue nggak paham apakah memang ada kendala atau kayak gimana. Nanti kita coba lihat settingannya apakah bisa dirubah atau enggak ya. Kita coba lihat di sini dia oke, pas kondisinya lagi main game seperti ini kita nggak bisa ngerubah ininya ya, FPS-nya ya. Jadi ya udah, kita
nikmatin dulu aja di 30 fps ya. Oh, sekarang dia malah naik tuh di 60 fps ya teman-teman ya. Tiba-tiba aja dia naik di 60 fps. Kayaknya tadi masih menyesuaikan aja gitu gamenya. Dan ya ini jalan di 60 fps. Gue bisa ngelihat ini jalannya di 60 fps teman-teman. Nah ini gue udah masuk ke game yang kedua. Bukan maksudnya ke game kedua ya. Maksudnya ini udah di babak kedua ya teman-teman. Anehnya di FC Mobile ini ya pas masuk ke match kedua ya, dia nggak pindah posisi ya. Harusnya kan kalau misalkan di game bola yang beneran gitu ya, dia pas lagi babak kedua kayak gini ataupun ya antara babak itu dia bakal pindah posisi gawang ya. Ternyata di FC Mobile ini dia enggak teman-teman. Dan ya ini baru berjalan 6 menit gue main gamenya. Masih game yang sama, belum beda game ya teman-teman. Kita masih lihat aja bagaimana perkembangan dari si Infinix Note 40 ini kalau misalkan seandainya dipakai buat main game. Oh ya, sama tadi pas gue lihat ya teman-teman, ternyata game FC Mobile ini nggak yang bener-bener manual ya kalau misalkan kita mau ganti pemain gitu ya. Tadi pas gue lihat pas di tim gue ya teman-teman ya, ternyata dia pas ada pelanggaran kayak gitu, ternyata dia ganti pemain. Padahal gue tidak merekomendasikan buat ganti pemain gitu ya. Ternyata nggak kayak di game-game PS kayak Pro Evolution Soccer gitu ya, yang kalau misalkan kita mau ganti pemain ya kita harus ini dulu, harus mencet start dulu, pilih pemain yang mau diganti kayak gimana. Nah ternyata di FC Mobile ini ternyata tidak seperti itu ya. Dia benar-benar full otomatis. Tapi gue nggak tahu nih teman-teman, apakah memang seperti itu atau enggak. Buat lo yang tahu boleh ya tulis di kolom komentar di bawah. Oke, dan ya ini satu match sudah selesai, 2 pertandingan, babak pertama, babak kedua, dengan kurang lebih waktunya yang kepake itu ada di sekitaran 8 menitan ya teman-teman. Dan langsung kita cek aja untuk suhunya di handphone ini. Oke, dari yang tadi suhunya ada di sekitaran 28 derajat, dia naik ya teman-teman, di paling tingginya ada di 31 derajat nih di bagian belakangnya. Sedangkan kalau untuk di bagian depannya kita cek di sini ada di 32 derajat. Dari 28 naik ke 32 derajat, kurang lebih dia ada di sekitaran 4 derajat naiknya ya pas main game FC Mobile. Dan ya udah langsung kita cek aja di sini teman-teman, di aplikasi Takostatnya dia berjalan di berapa FPS ya. Kalau misalkan tadi lo lihat awal-awal game itu dia jalannya di 30-an fps, tapi di pertengahan game itu dia bisa naik di 60 fps. Dan rata-rata fps yang tercatat di sini adalah di 48 fps ya teman-teman, dengan durasi permainan kurang lebih ada di sekitaran ya, kurang lebih durasi permainannya ada di sekitaran 7 menit sampai 8 menit ya, 640 ya. Berarti kurang lebih ada di 8 menit permainan ya. Di sini nggak ada keterangan dia berapa menit bermain ya, cuma ada average FPS-nya aja di 48 FPS. Dan ini kita stop dulu untuk yang FC Mobile dan kita langsung lanjut ke game yang kedua, itu adalah Mobile Legends. Nah ini Mobile Legends itu adalah game yang benar-benar ini ya, apa namanya, kerjasama sama Infinix ya, si Mobile Legends ini. Dan ya udah langsung kita mulai aja. Dan suhu ruangan ini dia sudah mulai agak turun ya teman-teman. Suhunya tadi ada di 26 derajat, sekarang ada di 25,9 derajat ya, karena memang mainnya di ruangan ber-AC nih teman-teman. Dan kita cobain aja di sini main Mobile Legends, tapi sebelum kita main gamenya kita cek dulu di sini untuk pengaturannya. Nah untuk pengaturannya, frame rate-nya itu yang didapat adalah super dengan grafis itu ultra teman-teman ya. Untuk frame rate yang ultra dia belum bisa ya, 90 atau 120 Hz dia belum bisa muncul ada di sini. Jadi settingan defaultnya itu adalah frame rate super dengan grafisnya itu ultra. Mode HD-nya itu sudah aktif dan sebagian besar apa ya namanya ya, file gamenya itu sudah terdownload di handphone ini. Jadi ya udah nggak usah pakai lama, langsung kita gas aja main rank ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Dan seperti yang bisa lo lihat ya, kalau Mobile Legends di Infinix Note 40 ini berjalan dengan sangat-sangat lancar, karena memang si Mobile Legends ini dia bekerja sama langsung dengan Infinix teman-teman. Jadi
ya mau nggak mau ya, bukan mau nggak mau sih sebenarnya, kayak memang udah suatu keharusan si Mobile Legends ini lancar di handphone ini. Dan by the way teman-teman, sebelum gue cerita lebih banyak lagi tentang handphone ini, gue mau informasiin dulu kalau handphone ini dia itu menggunakan prosesor dari Helio G99 Ultimate. Ya memang terdengar kayak ya bosan banget sih G99 lagi, G99 lagi, G99 lagi gitu ya. Tapi ini adalah versi Ultimate yang diklaim dia 10% lebih baik performanya dibanding G99 pada umumnya gitu ya. Dan iya gue belum bisa membuktikan juga sebenarnya karena memang di G99 yang biasa pun dipakai buat main game pun ya udah nyaman-nyaman aja. Dan seperti yang di awal video, kalau gue nanti kan bakal nyobain game-game PSP ya ataupun juga game-game PS2, dimana untuk emulator game PS2 itu dia minimum requirement-nya ataupun persyaratannya untuk bisa lancar dia harus menggunakan prosesor Snapdragon 845, minimumnya seperti itu. Nah pas gue cek di website Snapdragon 845 itu dia Antutu benchmarknya ya, skor Antutu benchmarknya itu ada di sekitaran 400 ribuan poin, 450-460 ribuan poin. Dan si Helio G99 Ultimate di Infinix Note 40 ini dia punya skor Antutu yang mirip, ada di sekitar 400 ribuan poin. Dan spek RAM minimumnya yang bisa dipakai untuk bisa nyaman gitu ya main game-game PS2 di handphone, dia butuh RAM minimal 4 GB. Dan RAM dari si Infinix Note 40 ini dia adalah 8 GB. Jadi ya sepenasaran itu gue pengen cobain main game PS2 dan juga PSP di handphone ini. Karena kalau misalkan seandainya handphone ini bisa menjalankan dengan lancar game-game tersebut, artinya kita nggak perlu beli konsol tambahan untuk bisa mainin game-game PSP ataupun juga PS2 di handphone ini ya teman-teman. Sekarang kita nikmatin dulu aja untuk main game. Dan jujur gue sebenarnya lupa ini buat merekam di tachostatnya. Gue lupa teman-teman ngerekam di tachostatnya, tapi di sini FPS yang muncul itu mentok ada di sekitaran 60 FPS ya. Jadi gue nggak bakal valid nih kalau misalkan mulai ngerekam sekarang gitu. Tapi kita coba aja apa ya? Kita ngumpet dulu di sini. Sekarang kita coba untuk nyalain tachostatnya di sini dan kita rekam game Mobile Legends. Oke. Nah, oke sudah terekam. Nanti kita lihat ya. Karena di sini dia sampai tembus 89 fps tembus teman-teman. Wih. Oke, dia tembus ada di 80 fps, 87, 89. Wow. Cukup menjanjikan ya. Oke teman-teman, dan akhirnya gue menang juga. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini FPS-nya tadi dia sedikit-sedikit bisa tembus ada di sekitaran 90 FPS. Dan ya totalnya gue main game sudah ada kurang lebih di setengah jam ya teman-teman. Cuman tadi main game ini ya, game Mobile Legends itu ya paling cuma 8 menit sampai 9 menit aja. Oke, sekarang kita coba lihat untuk di tachostatnya ya. Meskipun sebenarnya kalau gue bisa bilang agak kurang valid karena gue ngerekamnya ya sudah mulai main gamenya gitu ya teman-teman. Dan di sini terekamnya mulai dari 6 menit 43 detik untuk main game Mobile Legends di handphone ini. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini FPS rata-ratanya ada di sekitaran 85 FPS teman-teman. Wow, keren ya handphone ini. Harganya cuma 2 jutaan tapi bisa main game Mobile Legends dengan FPS rata-ratanya semuanya ya, bahkan gue bisa bilang ini hampir rata semua ada di 85 FPS. Menurut gue sih itu adalah menurut gue itu adalah suatu hal yang baik ya, bisa main game dengan kualitas yang seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita stop dulu untuk perekaman layarnya. Sekarang kita main game yang selanjutnya. Sekarang kita cobain main game yang ketiga di sini adalah PUBG Mobile teman-teman. Oke, untuk PUBG Mobile sendiri seperti yang bisa gue informasikan kalau game ini bukan game ini sebenarnya. Untuk handphone ini dia sudah ada fitur gyroscope-nya, jadi dia bisa nih dipakai buat main game PUBG Mobile pakai fitur gyro ataupun juga pakai fitur
Iya itu gyroscope teman-teman. Dan gue hampir lupa tadi setelah main game Mobile Legends di sini untuk suhunya yang tercatat itu ada di bagian belakang 32 derajat ya. Oke, 32 derajat itu hampir rata di bagian back covernya. Oke, 32 derajat. Sedangkan di bagian depannya, oke, di bagian depannya ada di 33 derajat. Ya, paling tingginya ada 33 derajat dan itu masih sangat-sangat adem teman-teman. Dan ya udah langsung kita masuk ke game PUBG Mobile aja. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam game PUBG Mobile dan untuk settingannya yang bisa kita dapetin di handphone ini, defaultnya yang dikasih sebenarnya adalah HD High, tapi untuk tertingginya, settingan tertingginya kita bisa pakai adalah Smooth Ultra teman-teman. Kita juga bisa pakai yang mentoknya adalah, oh ternyata ada di HD High aja dan juga Smooth Ultra. Sedangkan untuk bagian gyronya teman-teman dia bisa diaktifkan karena memang handphone ini sudah punya gyro hardware. Jadinya aman nih teman-teman kalau misalkan lo mau pakai gyroscope di game PUBG Mobile. Dan ya udah langsung kita mulai aja gamenya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya, ya ini PUBG Mobile ya. Jadi seperti yang bisa lo lihat juga di sini untuk gyronya berjalan dengan sangat-sangat lancar di game yang satu ini ya teman-teman. Jadi harusnya sih bakalan lancar juga nih main game PUBG Mobile di Infinix Note 40. Oke, seperti ini, seperti yang bisa lo lihat untuk grafisnya ini bagus ya teman-teman. Dan seperti yang gue pernah info juga di video unboxingnya kalau dia tidak ada touch delay teman-teman tuh. Jadi aman aja tuh kalau gue geser ke sana kemari dia langsung bisa respon layarnya. Dan gue baru main 5 menit teman-teman, ini gue langsung mati aja ya main game PUBG Mobile di handphone ini ya. Ya emang ternyata gue senoob itu kalau main PUBG Mobile karena emang gue nggak yang gitu suka-suka banget main game yang satu ini. Tapi yang jelas seperti yang bisa lo lihat gyronya berjalan dengan cukup lancar. Terus juga untuk grafisnya ini bisa jalan di Smooth Ultra dan FPS rata-rata yang jalan di handphone ini kurang lebih ada di sekitaran 35 sampai 40 FPS. Tapi langsung kita coba lihat di Tacostat aja ya teman-teman untuk si game PUBG Mobile ini. Kita langsung lihat di sini game PUBG Mobile. Ya, gue main cuma 3 menit ternyata dan FPS rata-rata yang didapat itu ada di 32 FPS teman-teman. Dan ya udah kita langsung lanjut ke game selanjutnya yaitu adalah Genshin Impact ya. Untuk game yang satu ini memang sangat terkenal berat ya teman-teman, karena untuk bisa main Genshin Impact ini kita harus download itu 30 GB filenya. Gue nggak tahu kenapa developernya itu bikin filenya itu sebesar itu, karena gue rasa kayaknya itu terlalu besar ya untuk sebuah game mobile ya. Ini ya gue nggak tahu deh, menurut gue grafisnya juga yang nggak bagus-bagus amat kalau menurut gue si Genshin Impact ini. Tapi dia ngasih grafis ngasih file sampai dengan 30 GB gitu, udah kayak game PC ataupun juga game PS gitu ya, game konsol gitu ya, yang sampai 40-an giga, 60-an giga gitu ya. Ini untuk sekelas sebuah device mini kecil kayak gini, handphone doang dipakai buat main game dengan ukuran sebesar itu sih menurut gue kayak berlebihan gitu ya. Dan tadi abis main game PUBG Mobile gue lupa ukur suhunya teman-teman. Suhunya masih aman, ada di sekitaran 30-an derajat ya, 31 sampai ke 30-an 2 di sini ya. Ini untuk bagian belakangnya. Dan sekarang kita lihat untuk di bagian depannya ya, ada di sekitaran 32 sampai 33-an derajat Celcius. Dan ini untuk game Genshin Impact kita langsung cek dulu di sini Tacostatnya dia sudah merekam untuk Genshin Impact atau belum. Kita lihat di sini pilihan aplikasi untuk direkam. Kalau tadi ada PUBG Mobile yang direkam, sekarang kita rekam Genshin Impact ya teman-teman. Langsung kita cek di sini. Oke, untuk settingannya yang bisa lo lihat di sini. Oke, dia untuk grafisnya ada di terendah ya teman-teman, dengan FPS-nya sebenarnya defaultnya ada di 30 FPS ya. Dia bakal lancar seperti ini, tapi gue
agak sedikit memaksa di handphone ini gue naikin ke 45 langsung aja ya ke 60 fps ya, karena kan memang ini prosesornya katanya ultimate, jadi ya udah langsung kita gas aja. Dan tadi sempat naik ada di sekitaran 57 fps, kita langsung keluar aja dari Mondstadt, kita coba teleport ke sini supaya kita bisa ketemu juga sama musuhnya ya, sambil kita nanti lihat apakah pada saat battle dia ada penurunan grafis atau enggak. Dan ternyata dia langsung turun, tadi ada di sekitaran 30-an fps, terus kemudian sekarang naik lagi ada di sekitaran 40 fps nih teman-teman. Kita sambil jalan-jalan aja sambil cari musuh. Ya, sebenarnya untuk game si Genshin Impact ini dia itu kan memang ada questnya ya, ataupun juga ada misi-misinya. Nah, gue kurang suka tuh sama game yang kita misinya harus nyari dulu kayak model kayak GTA 5 kayak gitu ya. Itu kan misinya harus dicari dulu gitu ya. Nah, itu gue kurang suka. Gue lebih suka game-game yang action gitu kayak model-modelnya Spider-Man, terus juga kayak game apa namanya? God of War gitu ya. Gue lebih suka game-game yang seperti itu teman-teman, karena memang sudah ada ininya, sudah ada jalan ceritanya gitu. Gue suka game yang model-model kayak gitu teman-teman. Nah ini di game kayak Mobile Legends, bukan Mobile Legends ya, kayak PUBG Mobile, terus juga Genshin Impact kayak gini, gue kurang suka sebenarnya. Tapi ya seperti yang bisa lo lihat tadi pas lagi battle dia bisa turun ada di sekitaran 22 fps, terus kemudian naik di 40. Sekarang kondisinya pas lagi jalan kayak gini dia ada di sekitaran 51-an fps ya. Antara 47, 45 sampai ke 51 fps. Belum bisa tembus yang sampai ke 60-an fps gitu ya, belum. Tapi ini masih sangat nyaman untuk dimainkan meskipun dengan kondisi grafisnya kita set paling rendah. Tapi ini masih bisa terlihat dengan cukup baik ya harusnya gamenya. Meskipun untuk ininya ya kayak rumput, tekstur karakternya itu ya masih berasa pixelatednya. Tapi kalau ditanya apakah bisa dimainkan, bisa. Dan kita bakal mainin game ini kurang lebih ada di sekitaran 30 menit ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah 1 jam totalnya gue main game di handphone ini, dan kurang lebih gue udah setengah jam main Genshin Impact. Dan ya seperti yang bisa lo lihat ya, untuk gameplaynya ini amat-amat lancar ya, meskipun juga dia untuk grafisnya tidak yang terlalu baik. Oke, dan sekarang kita langsung lihat aja untuk kondisinya di aplikasi Takostat. Kita bisa lihat di sini untuk main gamenya ya kurang lebih ada di 26 menit ya teman-teman ya, kurang lebih setengah jam lah. Dan iya FPS rata-rata yang didapetin di handphone ini adalah 48 FPS. Ingat, ini handphone harganya 2,5 juta pakai prosesor Helio MediaTek G99 Ultimate, dan ya dia bisa menjalankan Genshin Impact dengan durasi kurang lebih ada di setengah jam, dengan average ataupun juga rata-rata dari FPS yang bisa di capture adalah 48 FPS. Apakah itu suatu hal yang jelek? Oh tentu tidak teman-teman, ini adalah suatu hal yang baik. Kenapa? Karena mengingat ini adalah handphone entry level ya, masuknya adalah handphone entry level dengan harga 2 jutaan, 2.500.000 rupiah. Ya meskipun untuk harga normalnya ada di 2,7 juta ya, 3 juta kurang sedikit, tapi dengan harga yang di bawah 3 juta lo bisa mainin Genshin Impact dengan sangat nyaman kalau menurut gue, karena dia bisa jalan di 48 FPS. Itu adalah suatu hal yang nyaman sih kalau menurut gue ya. Dan oke, sekarang kita teman-teman langsung masuk aja ke menu utama kita pada malam hari ini, karena sekarang udah jam setengah 12 malam juga dan suhunya makin turun di sini karena makin dingin juga. Dan oh ya kita cek dulu ya, tapi kayaknya udah nggak valid nih suhunya ya, karena udah gue pegang-pegang handphonenya. Tadi gue berasanya itu agak anget teman-teman di bagian belakang sebelah sini, itu dia gue ngerasanya berasa agak anget, kayaknya sih lebih dari 33 derajat ya. Gue sih ya anggaplah seandainya tadi pas abis main ataupun juga sebelum selesai main itu gue cek suhunya, kemungkinan besar ada di sekitaran 35 derajat Celcius, dan itu menurut gue masih sangat-sangat adem ya dimainin, masih sangat-sangat adem main game di handphone ini, Infinix Note 40 ya teman-teman. Dan oke, nggak usah pakai lama lagi, nggak usah pakai panjang lebar, langsung kita main game PSP aja di handphone ini. Oke?
Oke teman-teman, buat bisa main game PSP di handphone ini ya saran gue pakai gamepad aja, dan ya ini berhubung handphonenya dia sudah support OTG, jadi kita bisa pakai gamepad yang punya konektivitas wireless pakai 2,4 GHz seperti ini ya, dia ada dongle-nya, ataupun juga lu pakai konektivitas Bluetooth. Tapi kalau misalkan pakai konektivitas Bluetooth gue agak kurang menyarankan karena kadang suka bentrok gitu loh sinyalnya kalau misalkan pakai jaringan Bluetooth. Mendingan pakai konektivitas yang dongle 2,4 GHz seperti ini aja, dan ya udah kita langsung mainin game yang paling gue demen sebenarnya di handphone, bukan di handphone ya, di game PS sebenarnya adalah God of War teman-teman. Dan untuk gamepad yang gue pakai ini kebetulan memang tidak perlu settingan apa-apa lagi, jadi pas lagi dikonekin ke handphonenya untuk dijadiin gamepad seperti ini ya, dia nggak ada settingan apa-apa lagi, dan ya udah kita langsung skip aja main game God of War-nya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya ya teman-teman, dan ini seperti yang bisa lo lihat di sini ya teman-teman tuh. Dia bisa merespon dengan sangat baik, dan ini bisa lo lihat di sana untuk FPS-nya mungkin agak sedikit kecil ya, tapi gue liatin di sana dia ada di 59,0 FPS, dia bisa naik sampai dengan 60 FPS, yang artinya handphone ini kuat kalau misalkan mau lo jadiin emulator PSP. Lo bisa main game-game PSP di handphone ini dengan kondisi yang sangat-sangat lancar seperti ini. Ya seperti yang lo bisa lihat, Kratosnya dia bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Ya grafisnya itu juga enak dilihatnya. Oh ya teman-teman, ini untuk grafisnya ini gue naikin sampai dengan 2 kali grafis PSP ya, bukan yang 4 kali. Kalau 4 kali itu dia sudah ke 1080p, karena kalau misalkan di 4 kali dia ada penurunan FPS, dan nyamannya itu pakainya di 2 kali konfigurasi PSP ya teman-teman. Dan untuk PSP sendiri kan karena dia layarnya itu adalah bukan resolusinya ya, ukurannya itu adalah 16:9, jadi masih sangat-sangat nyaman nih dimainin di handphone seperti ini, meskipun masih ada border di kanan kirinya, tapi ini ya nyaman banget loh ini teman-teman. Lo masih bisa mainin game PSP di handphone ini, yang artinya ya lo bisa main game-game retro nih buat teman-teman yang mungkin angkatannya itu sama kayak gue ya, tahun 90-an gitu loh gedenya, yang biasa banget main game PSP ataupun juga game konsol di PS gitu ya. Wah ini sih kayak apa ya, kayak lu nemuin harta karun terpendam gitu teman-teman. Ya seperti ini tuh, dia bisa main game-game PSP, dan ya gue bakal coba main game untuk PS2 nanti ya, setelah gue mainin game PSP di handphone ini teman-teman. Dan untuk suhunya dia berjalan di sekitaran, coba kalau kita lihat di sini, oke, di 29 derajat. Ya aman sih nih, di 29 derajat dia suhunya turun. Artinya memang dia tidak menggunakan prosesornya itu dengan full gitu ya. Masih nyaman lah ini mainin game PSP di handphone ini. Tapi nanti kita bakal coba untuk main game PS2, dan game PS2-nya itu gue bakal main game ya God of War juga, karena gue emang demen banget teman-teman main game God of War yang satu ini. Satu-satunya game God of War yang belum gue tamatin itu adalah yang versi mitologi Nordik ya teman-teman. Kalau ini kan masih mitologi Yunani ya, yang ada Athena, ada Ares, ada Hades gitu ya. Nah ini gue belum mainin yang mitologi Nordik, yang ada Thor, ada Baldur gitu ya, itu belum gue mainin karena kebetulan gue konsolnya nggak punya. Terakhir konsol PS yang gue punya itu adalah PS3 teman-teman. Mau pengen coba beli PS4, tapi kok kayaknya gue jarang-jarang main game gitu ya. Kemarin sempat kepikiran juga buat beli game di Steam ya, si God of War yang keempat itu, yang Ragnarok kalau nggak salah. Itu di Steam dia ada, tapi harganya lumayan, ada di 700 ribuan. Gue masih mikir-mikir dulu nih kira-kira bakal beli atau enggak. Dan ya seperti yang bisa lo lihat ini teman-teman, game PSP ini dia bisa berjalan dengan cukup lancar. Dan sebagai informasi aja teman-teman, untuk game PSP ini dia size-nya itu cuma 1,5 giga, tapi bisa ngasih grafis seperti ini, visualisasi kamera yang baik. Kenapa Genshin Impact agak gimana gitu ya, 30 GB gitu, gue kayak ngerasa apa ya, 30 GB di Genshin Impact tuh gue ngerasanya kayak ini bener nih 30 GB gitu kan. Karena 1,5 GB aja ya teman-teman bisa ngasih kualitas grafis seperti ini, lihat tuh.
Ini kualitas grafis PSP ya teman-teman, dengan kondisi size gamenya itu cuma 1,5 giga aja. Wow, gila nggak tuh? Ya kan? 1,5 giga bisa ngasih kondisi grafis seperti ini teman-teman. Dan ya gue sih nyaman banget nih. Lo tinggal beli aja gamepad yang bisa dikonekin lewat device USB Type-C seperti itu, kayak Gameser Type-C yang bisa langsung connect ke handphonenya. Udah deh, lo bisa bawa-bawa kemana-mana itu gamepadnya dan tinggal main game aja kayak gini. Ih, nyaman banget, ini keren banget dan ini lancar ya teman-teman. Infinix Note 40 dia bisa main game PSP dengan kondisi sangat lancar seperti ini. Gila. Gila teman-teman ya. Ini kurang lebih gue udah 1,5 jam ya main game di handphone ini non-stop. Gue nggak nyetop sama sekali ya. Rata-rata orang main game ya, gue nggak tahu ya, kalau misalkan kayak gue yang gamer casual aja itu sih paling 1,5 sampai 2 jam itu udah maksimal banget gue main game. Karena sekarang itu gue lagi mainin game-game PSP kayak gini, game-game lawas seperti ini, game retro ya. Itu kayak nunggu buka puasa gitu ya, gue main game gitu. Paling setengah jam habis kelar ngedit, upload video sambil nunggu buka puasa, ya udah gue main game aja. Dan ya ini tuh, ini bukan video ya teman-teman loh. Gue pencet-pencet nggak keluar garis streamingnya gitu, enggak ya. Ini beneran tuh, ini gue loncat, mencet X dia mau tuh kalau gue mencet kayak gini nih tuh. Ini bukan bukan nipu ya teman-teman, enggak. Ini beneran bisa main game PSP di handphone ini teman-teman. Dan yaudah, sekarang kita cobain untuk main game PS2 aja ya langsung ya. Ini gue nggak mau save dulu, nggak usah save dulu. Kita langsung jump ke game yang PS2 aja ya. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke game PS2 ya. Kalau game PS2 itu dia natifnya ukurannya adalah 4:3 teman-teman. Dan seperti yang bisa lo lihat di sana untuk FPS-nya dia bisa berjalan di kurang lebih ada di sekitaran 40 FPS, bahkan tadi dia naik ke 62 FPS. Cuman ini untuk kualitas grafisnya gue turunin ya teman-teman ya, seperti ini, seperti yang bisa lo lihat ya. Untuk kualitas grafisnya ini gue turunin. Kita masuk ke menu setting dulu dan kita masuk ke sistem grafisnya di sini. Untuk grafisnya ya di sini untuk render GPU-nya gue pakai Vulkan, terus juga untuk tingkat resolusinya gue turunin ke 0,75. Awalnya bawaannya itu ada di 1 kali resolusi. Nah, gue sempet iseng pengen naikin ke 2 kali resolusi, ternyata dia hasilnya kurang baik. Jadi kalau pengen nyaman main game PS2 dengan kualitas FPS itu bisa di sekitaran 40 sampai 60 FPS biar nyaman, itu lu turunin di 0,75. Terus untuk render GPU-nya lu pakai yang Vulkan teman-teman ya. Baru dia bisa nyaman mainin game PS2 di Infinix Note 40 ya. Dan kalau misalkan lo nggak punya gamepad, lo bisa mainin pakai virtual stick yang ada di dalam emulator PS-nya. Tapi gue kurang nyaman kalau misalkan mainin game PS2 nggak pegang sticknya langsung, karena kadang beberapa game itu ada yang punya kombinasi saat lo main, saat lo pencet tombolnya itu kayak misalkan tombol R2 ditambah dengan X tambah dengan kotak misalkan kayak gitu. Jadi gue kurang nyaman kalau misalkan main pakai virtual yang ada di layarnya ini. Nah, untuk ngilanginnya gampang aja sih sebenarnya supaya makin nyaman gitu mainnya. Lo masuk ke sini dulu, masuk ke menu, terus pilih yang controller sebelah sini, terus pilih yang layar sentuh nih. Controller layar sentuh di sini lo pilih yang ini, pilihnya tidak ada, nanti dia bakal hilang teman-teman. Terus untuk supaya bisa koneksi gamepad ini ke Ether SX2-nya ya, supaya bisa mainin game PS2 di sini, lo pilih yang mapping otomatisnya ini. Ya, di sini dia sentuh aja di sini ya. Pilih yang Android gamepad. Nah, itu udah tuh seperti itu. Hilang semuanya dan ya udah deh, langsung lo tinggal mainin aja. Bisa sebenarnya di fullin layarnya, di bener-bener full ngikutin layar gitu ya. Layar handphonenya yang ukurannya 20:9, tapi dianya jadi gepeng gitu ya si karakter ya. Gua nggak suka mainin yang kayak gitu. Jadi gue ikutin aja bentukan resolusi natif dari PS2 yaitu 4:3 seperti ini. Nah kan, udah lo tinggal pakai gamepad yang kayak Gameser gitu ataupun juga kayak kayak Joy-Con di Nintendo Switch gitu ya teman-teman.
Udah lo bisa main game PS2 di sini dengan sangat-sangat nyaman teman-teman. Gila nggak nih handphone dengan harga 2 jutaan lo udah bisa main game retro dengan sangat-sangat lancar seperti ini tuh ya, bisa tembus di 60 fps loh. Walaupun memang ya gambarnya jadi kotak-kotak kayak gitu pixelnya itu, tapi ya bisa kan nih tuh mencet R2 kayak gini kan gak enak kalau misalnya mencet langsung di tombol gitu di layar gitu, kurang enak teman-teman. Jadi gue lebih suka pakai stick gitu ya, dan emang karena gue anaknya mungkin bisa dibilang anaknya PS banget gitu ya, zaman dulu tuh suka ngerental PS gitu ya. Ya gue lebih suka main game yang pakai konsol seperti ini, pakai joystick seperti ini. Gue nggak suka main game pakai keyboard, apalagi gue jarang-jarang juga main game mobile kecuali ya udah cuman satu, Mobile Legends aja gitu teman-teman. Tuh kan bisa lancar loh kayak gini loh. Oh, lo pakai handphone dengan harga 2 jutaan bisa kayak gini, gila kan tuh. Dan ini lancar tuh, walaupun ya grafisnya agak kotak-kotak gitu loh teman-teman. Kemarin kalau misalkan gue cobain di handphone yang udah punya Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 1 itu sih bisa dibikin settingan yang bener-bener full HD gitu, jadi makin nyaman mainnya. Tapi karena ini kan Helio G99 Ultimate, mungkin memang dia proses rendernya tidak sebaik yang Snapdragon versi tertinggi itu. Apun juga kemarin gue udah cobain di ini loh teman-teman, main di Snapdragon 7S Gen 2, dia bisa lebih dari bawaan PS-nya gitu ya, jadi bisa full HD gitu. Tuh kayak gitu kan, gila gimana nggak keren bisa main game ini di handphone dengan harga 2 jutaan gitu teman-teman. Dan ya udah kali kita cek dulu di sini kondisi suhunya ya teman-teman. Ini gamenya masih berjalan, kita lihat apakah dia ada peningkatan suhu yang lumayan signifikan. Ternyata ya masih aman-aman aja, 30 derajat 29. Ya tapi emang ini gue mainnya di suhu AC dan sekarang suhu ruangannya udah turun di 23 derajat ya teman-teman ya. Ya tapi kan paling enggak ya udah lo tinggal beliin aja cooling yang harganya juga cuman 90.000, 100.000, dia udah ada cooling yang bisa dingin gitu ya. Udah lo bisa punya sebuah handheld gaming. Wah. Gimana, menarik kan? Menarik kan handphone yang satu ini kan? Waduh gila teman-teman. Dan ya udah kita coba cek dulu di sini untuk ininya ya teman-teman. Ini gua keluarin dulu aja, keluar dari permainan. Kan ini kita cuma demo aja. Kita keluar dari permainan dan kita cek di sini untuk suhu untuk baterainya ya teman-teman. Ya kita lihat di sini untuk baterainya dia ada di 39%. Dari totalnya tadi itu ada di sekitaran 62% ya teman-teman, kurang lebih 1,5 jam main game di handphone ini dan baterainya jadi 39%. Dari 62% ke 39%. Ya lo hitung sendirilah berapa persen berkurangnya teman-teman. Dan ya udah mungkin segini dulu aja cerita gue ngetes main game di Infinix Note 40, bahkan bisa untuk main game konsol PS2 dengan lancar 60 FPS teman-teman. Dan ya udah kalau misalkan emang lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue, tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.